Lalu, bisakah kamu memberitahuku apa ini? Kakek Arifin mengeluarkan koran dan melemparkannya ke depan Arsy. Jangan bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Arsy gemetar tetapi dia masih mengambil koran dari lantai dan melihatnya. Kakek, apa yang telah dilakukan Arsy? Suami Arsy tidak tahu permainan sandiwara apa yang dimainkan kakek dan cucu ini. Kakek Arifin berdiri dengan kehadiran yang kuat. Ini bukan pertama kalinya kamu menyakiti Alexa dengan cara ini. Apakah aku benar, kakek? Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku menyakiti Alexa? Apakah kamu masih merasa tidak bersalah? Kakek Arifin meraung. Aku sudah bertanya pada asistenmu. Desas-desus memang dimulai darimu. Kamu tidak tahan melihat Alexa menikahi seseorang dengan latar belakang yang kuat, jadi kamu mencoba segala yang kamu bisa untuk memisahkan mereka. Pada akhirnya, kamu memulai desas-desus palsu, menyebabkan cucu perempuan saya diadili oleh semua orang. Semakin sering kamu melakukan hal seperti ini, semakin kecil kemungkinan aku akan menyerahkan bisnis keluarga kepadamu. Setelah kakeknya selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya dengan bantuan asistennya. Ayah Arsy berbalik dan memandang Arsy dengan tak percaya. Terlepas dari segalanya, Alexa masih adik perempuanmu. Siapa yang akan mengaku memiliki saudara perempuan seperti itu? Arsy memelototi ayahnya sebelum kembali ke kamarnya sambil menangis. Aku akan memeriksanya, suami Arsy meyakinkan sambil mengikuti di belakang. Ayahnya memandangi istrinya dan merasa sedikit bersalah. Selama bertahun-tahun, Alexa telah mengembara di dunia sendirian. Namun, sebagai seorang ayah, dia tidak bisa menunjukkan kasih sayangnya karena dia harus menunjukkan keadilan kepada anak-anaknya yang lain. Ibunya melirik ayah Arsy. Tanpa sepatah kata pun, dia kembali ke atas. Tidak peduli berapa banyak Alexa membencinya, dia tetaplah ibunya. Melihat putrinya sendiri diganggu dan tidak bisa berkata apa-apa, siapa yang akan mengerti bagaimana perasaannya? Sementara itu, Alexa tidak menyadari apa yang telah terjadi. Siapa sangka, dia bahkan tidak perlu muncul, untuk seluruh keluarga Geraldine berselisih satu sama lain dan masuk ke dalam keadaan panik. Keesokan harinya, pada siaran pers, ahli tersembunyi. Sebagai karakter pendukung, Alexa diharapkan hadir. Tapi, karena banyaknya rumor yang beredar, penyelenggara acara harus ekstra hati-hati. Pada saat ini, publik mulai berasumsi bahwa alasan Alexa hanya menerima peran pendukung dalam ahli tersembunyi dan bukan film besar lainnya, adalah karena dia telah putus dengan Kenzie. Banyak orang bahkan mulai khawatir atas nama Alexa. Jika Kenzie akan menikah dengan orang lain, Alexa harus menerima lebih dari sekedar putus cinta. Mungkin, dia perlu menderita murka ahli waris yang kaya. Lagi pula, tidak ada wanita yang bisa menahan suami mereka memiliki hubungan yang dipertanyakan di luar, bahkan jika pernikahan mereka hanyalah transaksi bisnis dan tidak ada cinta yang terlibat. Jam 2 siang di Crown Plaza Hotel. Alexa mengenakan gaun hitam tanpa lengan panjang saat dia menghadiri siaran pers. Tapi, saat dia masuk, satu hal mengejutkan semua orang yang hadir. Mengikuti di belakangnya tidak lain adalah Kenzie. Tetapi tidak semua orang mengatakan mereka telah putus. Di atas panggung, pembawa acara akan memulai segalanya. Sementara itu, para pemeran utama dan kru perlahan naik ke atas panggung. Tepat ketika Alexa hendak naik, Kenzie tiba-tiba memanggilnya kembali dan berkata kepadanya dengan lembut, "Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan hari ini." "Hah? Kamu bisa mengatakan apa saja tentang kami?" Alexa tersenyum, dimengerti. Tuan rumah memperhatikan pasangan itu masih saling berbisik di bawah panggung, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya, sebagai manajer, Tuan Kenzie sedikit khawatir meninggalkan Alexa bersama kami. Sudah waktunya bagi Alexa untuk pergi. Namun Tuan Kenzie masih bertahan. "Jangan khawatir,
kami adalah tuan rumah yang serius dan tidak akan memainkan trik kotor apapun. Kenzi mengantar Alexa ke panggung dan kembali ke tempat duduknya, berubah menjadi bagian dari penonton. Ayo Alexa, sapa semua orang. Setelah sapaan sederhana, Alexa bergerak untuk berdiri di belakang kedua pemeran utama pria. Karena tinggi badannya, pembawa acara hanya bisa menggoda. Untungnya ahli tersembunyi tidak memiliki garis cinta. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi dua pemeran utama pria kami untuk memeluk Alexa. Semuanya tertawa. Ngomong-ngomong Alexa, aku ingin bertanya, apa yang membuatmu memilih Hidden Expert? Alexa menerima mikrofon dari pembawa acara dan menjawab, saya yakin kamu semua tahu bahwa saya memiliki manajer paling berkuasa di dunia, Tuan Kenzi. Kamera menyorot Kenzi yang duduk di bawah panggung, dan semua orang yang hadir meledak dalam kegembiraan. Dia membantu saya memilih ahli tersembunyi, karena dia sangat menyadari kekurangan saya dan apa yang saya suka. Saat dia pertama kali menunjukkan naskahnya, saya jatuh cinta dengan pembuat onar yang akan saya mainkan. Itu gadis pengacau yang berpakaian seperti laki-laki. Sepertinya kalian memamerkan kasih sayang kalian satu sama lain, kata pembawa acara dengan usil sambil tersenyum. Apakah itu berarti Tuan Kenzi bertanggung jawab atas semua pekerjaanmu? Alexa dengan cepat melihat ke bawah panggung dan menggelengkan kepalanya, tidak pernah. Dia secara pribadi memeriksa setiap pekerjaan saya. Begitu dia menentukan apakah itu layak untuk diterima, dia akan memberi tahu saya. Bukankah itu berarti Tuan Kenzi sangat sibuk? Tuan rumah membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita tidak meminta Tuan Kenzi untuk menjawab sendiri pertanyaan ini? Tuan rumah memberi isyarat kepada seorang anggota staf untuk menyerahkan mikrofon kepada Kenzi. Kenzi menerima mikrofon dan menjawab, menjadi sibuk itu normal. Jadi tidak apa-apa jika aku menangani urusannya sebagai prioritas utama. Ya Tuhan, tuan rumah tersentak. Tuan Kenzi sangat bijaksana. Alexa, kamu benar-benar beruntung. Pembawa acara mengembalikan pandangannya ke Alexa. Pernahkah ada saat di mana kamu merasa dia tidak cukup bijaksana? Alexa menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, biarkan saya mengatakannya seperti ini, jika dia masih sibuk bekerja pada saat saya akan tidur, saya hanya perlu memanggil namanya dan dia akan muncul di ambang pintu. Dengan apa yang saya inginkan. Kadang-kadang mungkin segelas air hangat, susu atau yang lainnya. Intinya, dia selalu tahu apa yang saya inginkan. Apakah dia sehebat itu? Tuan rumah tampak ragu. Bagaimana dengan ini? Untuk membuktikan bahwa pikiranmu terhubung, izinkan kami mengajukan pertanyaan berdasarkan pakar tersembunyi. Kamu dapat menuliskan jawabanmu, dan kemudian kita semua dapat melihat apa yang Tuan Kenzi memikirkan tentang jawabanmu. Apa yang harus dilakukan kamu pikir? Alexa dengan cepat melirik ke bawah panggung. Begitu dia melihat Kenzi mengangguk, dia juga mengangguk. Bagus, keluarkan papan pertanyaannya. Alexa, setelah kamu selesai menulis jawabanmu, tutupi dengan baik dan jangan perlihatkan kepada siapapun. Oke, fantastis, Alexa sudah selesai. Kalau begitu, Tuan Kenzi, dapatkah kamu memberitahu kami mengapa Alexa menyukai karakter Elsa? Tuan rumah bertanya setelah mendengar pertanyaan itu. Kenzi menjawab dengan tenang, karena dia digantung di bertanya apakah kamu yakin? Bukankah itu ada hubungannya dengan meningkatkan aktingnya atau yang lainnya? Aku yakin, Kenzi mengangguk. Tuan rumah memandang ke arah Alexa saat dia mengungkapkan jawabannya. Saya bisa menggantung dari kabel. Apakah kalian pernah membicarakan ini secara pribadi sebelumnya? Tentu saja tidak, dia hanya belahan jiwaku. Mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti kenapa Kenzi muncul hari ini. Dia ingin menghapus rumor yang beredar. Dia tidak menikahi orang lain,
dia hanya memiliki Alexa. Oke, kita sudah cukup banyak menyelidiki kehidupan pribadimu, saatnya kembali membicarakan film Hidden Expat. Sebenarnya, untuk siaran pers hari ini, pukulan besar terbesar belum tiba. Dia adalah orang aneh yang terkenal di industri ini, tetapi dia sangat berbakat dalam berakting. Di usia muda, dia sudah membawa pulang banyak penghargaan internasional. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.